Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan dari cerita Bokek Xiansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 9. Busong girang sekali, lalu kembali dan duduk di depan sastrawan gila. Sastrawan gila kini memandang penuh perhatian, lalu memegang kedua pundak anak itu, meraba-raba, memeriksa tubuh, dan girang dan heran. Ia mendapat kenyataan bahwa anak ini mempunyai bakat yang luar biasa untuk ilmu silat. Tulang-tulangnya bersih dan kuat, seperti tubuh seekor harimau muda. Busong, kau pernah belajar silat? Silat? Tidak, saya tidak pernah belajar. Bagus. Anak baik, cocok sekali denganmu. Maukah kau menjadi muridku? Murid? Siapakah paman ini? Dan hendak mengajar apakah kepadaku? Sastrawan gila mencoret-coret tanah, dan tampaklah guratan dalam dan indah gayanya. Huruf berbunyi, sastrawan gila, lalu berkata, inilah namaku. Busong membaca dengan pandang mata kagum. Alangkah indah dan huruf-huruf tulisan paman. Aku suka menjadi murid paman, untuk belajar menulis huruf indah dan belajar kitab agama to. Baiklah, Busong, kau menjadi muridku, dan aku tidak akan mengajarmu ilmu silat, melainkan ilmu sastra, ilmu kesehatan dan pengobatan. Mulai saat ini kau adalah muridku, dan aku adalah suhumu. Kau harus ikut kemanapun aku pergi. Sastrawan gila menunjuk ke gunung Taipesan, dan karena ada urusan, Busong disuruh menyusul. Keesokan harinya, sastrawan gila sudah sampai ke gunung Taipesan. Memasuki bangunan besar, ada 3 ekor burung merpati, berarti bangunan itu tidak kosong. Muncullah 3 orang pengemis bertongkat yang usianya di atas 50 tahun. Sastrawan gila mengenal ketiga orang pengemis itu adalah 3 pengemis bertongkat sakti, para pemimpin pengemis di selatan yang terkenal baik dan berbudi luhur. Ketiganya menyerang, dan sastrawan gila sengaja dengan sekali gebrak merampas dan membuang tongkatnya. Namun 18 pengemis lainnya menyerang dan sekarang secara bergantian, susul menyusul. Sastrawan gila mengenal cara mereka menyerang adalah ilmu silat segi 8. Maka dengan berteriak, aku sastrawan gila mau bertemu dengan raja pengemis, siapa yang mau menghalangi? Bersamaan dengan itu, 18 pengemis yang mengeroyoknya berhamburan terlempar kemana-mana. Mendengar nama sastrawan gila, yang tertua dari 3 pengemis bertongkat sakti bersujud dan memohon pertolongan, karena perkumpulan pengemis di 4 penjuru telah ditaklukkan raja pengemis yang amat bengis dan sakti. Tiba-tiba kakek pengemis itu terguling dan darah muncrat dari punggungnya yang tertembus sebatang sumpit gading yang meluncur dari dalam gedung. Sastrawan gila membalikkan badan dan melihat seorang pelayan membungkuk dengan hormat mempersilahkan masuk. Sastrawan gila duduk bersama Raja Pengemis dan Liong Biluan. Sastrawan gila sudah menyadari bahwa Biluan sudah termakan bujuk rayu, janji setia sehidup semati, dan seterusnya. Tingkah lakunya pun tidak berubah dari yang diceritakan Liong Keng, ayah angkatnya. Sastrawan gila menatap Raja Pengemis yang telah menaklukkan seluruh pengumpulan pengemis dan bertingkah laku keji dan ganas. Sementara Raja Pengemis memandang apapun yang terjadi di partai pengemis itu adalah urusan dalam partai pengemis. Tidak perlu orang luar ikut campur. Kemudian Raja Pengemis menantang sastrawan gila di puncak gunung Taipesan 3 malam yang akan datang. Suhu, Busong berseru girang sekali ketika melihat gurunya duduk bersemedi di bawah pohon. Sastrawan gila membuka matanya dan tersenyum memandang muridnya. Bocah yang sama sekali tidak pandai ilmu silat ini telah membuktikan keberanian luar biasa dan keuletan yang mengagumkan. Busong, lekas kau duduk bersila di sini. Kau harus belajar bagaimana memulihkan tenagamu kembali dan menghilangkan lelah. Sastrawan gila mengajarkan bagaimana tata cara semedi yang harus dilakukan dengan konsentrasi sepenuhnya, mengibaratkan napasnya seperti naga liar, dan Busong harus mampu mengendalikan, karena apapun tidak akan mengganggumu. Karena tentu saja Busong sama sekali tidak mengira bahwa gurunya mulai menurunkan ilmu yang menjadi dasar ilmu silat tingkat tinggi. Ketika Busong menanyakan kapan gurunya akan mengajarkan menulis indah, sastrawan gila pun menjelaskan bahwa untuk membuat huruf indah harus
ada mengandung goresan yang bertenaga. Dalam latihan semedi dapat membuat tenagamu. Besok wajarkan bagaimana kau harus menggunakan pernapasan untuk membangkitkan tenaga dari pusar, menggunakan kekuatan hawa yang kau sedot untuk menerobos ke pergelangan tangan dan jari-jari tanganmu. Baru setelah tanganmu bertenaga, akan kuajarkan engkau menulis huruf indah. Kemudian Busong disuruh mencari makanan di dalam hutan. Tiba-tiba telinganya terdengar bunyi kelentengan kuda. Nyaring sekali bunyi itu, bergema di antara pohon-pohon. Suara yang menyeliap telinganya seakan-akan jarum yang menusuk-nusuk dan melalui urat-uratnya, membuat Busong menggigil dan tak dapat mempertahankan diri. Busong teringat akan nasihat gurunya, kalau kau berhasil menunggang naga, apapun di dunia ini tidak akan mampu mengganggu badan dan pikiranmu. Maka segera dia bersemedi. Bunyi kelentengan yang tadi terdengar oleh Busong keluar dari sebuah kelentengan kecil berbunyi di tangan seorang kakek tinggi besar. Ketika keledai itu tiba di depan sastrawan gila membuka matanya dan tertawa. Makin tua kau makin ugal-ugalan saja, Raja Sakti. Kakek itu terbelalak kaget. Kau setan emas kueseng, cukup sastrawan gila. Kemudian mereka duduk berdua saling bercerita tentang karena pada dasarnya kedua orang sakti itu tidak ada dendam dan permusuhan. Sambil minum arak yang dibawa, Raja Sakti bercerita tentang anaknya Lucian yang mencuri kitabnya dan sudah berbulan-bulan dia mencarinya. Saking gembira mereka tidak melihat Busong yang mendengar percakapan mereka. Wajahnya berubah saat mendengar bahwa kakek itu adalah Raja Sakti berlengan 8, kakeknya sendiri. Dan jika kakeknya mengenalnya, pasti akan membawa pulang. Busong menaruh pundi-pundi uang dan buah yang dicarinya, kemudian mengendap-endap pergi. Setelah arak diminum habis, Raja Sakti melepaskan rangkulannya, melempar cawan arak, lalu mengajak sastrawan gila mengadu kepandaian. Mereka pun bertempur sangat seru, namun setiap kali menyerang selalu mengingatkan pada lawannya hati-hati. Akhirnya Raja Sakti mengeluarkan ilmu pukulan ciptaannya yang diberi nama Sirar Terang Menggetarkan Bumi. Sastrawan gila maklum akan pukulan sakti itu, namun lalu dia menyambut pukulan itu. Wush, des! Akhirnya mereka terlempar ke belakang terhuyung-huyung, terpisah 10 meter. Raja Sakti mengajak untuk diteruskan, namun sastrawan gila menolak karena 3 hari yang akan datang akan berhadapan dengan Raja Pengemis. Kemudian Raja Sakti pun pergi dengan naik keledai. Setelah Raja Sakti pergi, barulah sastrawan gila teringat akan muridnya. Namun yang ditemui hanya pundi-pundi uang dan buah-buahan. Kemana pun sastrawan gila memanggil muridnya, tidak ada jawaban. Kemanakah perginya Busong? Ia berlari tanpa tujuan naik turun gunung. Akhirnya karena tidak dapat menahan lelahnya, dia roboh terguling di pagar rumah yang berdiri tanpa tetangga di lereng itu. Sebuah rumah yang sederhana dari papan, namun bersih dan cukup luas. Setelah bangun, Busong minta pekerjaan pada penghuni rumah dengan imbalan makan. Penghuni rumah yang pertama adalah Akwi, si jenggot kambing. Yang kedua adalah Aliong tanpa berbaju. Dan yang ketiga nenek bernama Samhua. Busong disuruh mengangkut air dari puncak mengisi tong-tong air. Selagi Busong akan menyangkut air, datanglah kakek tua renta yang rambutnya irap-irapan, pakaiannya lusuh dan kakinya lumpuh. Kakek itu dipanggil Pangeran Muda. Pangeran Muda menyetujui Busong mengisi air dan selanjutnya menyuruh Nyonya Muda bersama putrinya pulang. Busong melongo dan bulu kuduknya meremang. Kakek itu seolah-olah pandai terbang atau pandai menghilang saja. Busong menyangka kalau saat ini bekerja pada keluarga perampok yang berilmu tinggi. Menjelang senja, Busong mengangkat air yang ke-10. Baru saja dia menuruni tebing pertama, Busong mendengar suara keras gurunya. Karena takut gurunya bersama Raja Sakti, Busong bersembunyi di balik batu. Dia mengintai dari balik batu karang besar dan melihat gurunya berdiri tertawa di depan Raja Pengemis, Dewa Locia bersama Lokiat, adik seperguruan Bayisan, Mataikun, adik seperguruan Raja Sakti, dan pengemis tongkat setan dari Sinyang. Mataikun menyerang sastrawan gila dengan tangan racun merah yang telah disempurnakan menjadi tangan mengejar nyawa. Terdengar ledakan cambuk halilintar Dewa Locia dan bersama muridnya Lokiat yang bersenjata tongkat menyerang sastrawan gila. Pengemis tongkat setan itu menyerang dan akhirnya Raja Pengemis. Sastrawan gila dengan sekuat tenaga melawan pengeroyokan 5 orang yang berilmu tinggi. Sastrawan gila secara bergantian menggunakan ilmu
tangan kapas sakti, pengacau lautan, juga ilmu pedang 17 bintang. Betapapun sastrawan gila mengerahkan kepandaiannya, tetap saja ia tidak dapat mempunyai kesempatan sama sekali untuk membalas menyerang. Namun kelima orang lawannya itu pun heran karena orang yang mereka keroyok selalu menghindar dari serangan yang bertubi-tubi. Sastrawan gila tiba-tiba mencelat ke atas pohon dan turun dari pohon membawa sebatang cabang pohon. Kini tanpa menanti datangnya pengeroyokan, sastrawan gila mendahului menggerakkan cabang pohon itu. Dan serta-merta dia memainkan pedang 17 bintang yang dia ciptakan dan disempurnakan dengan kitab perbintangan di dalam neraka bumi. Sastrawan gila mengetahui pengemis tongkat setan dan Laukiat tingkat kepandaiannya lebih rendah. Ketika mendapat kesempatan, cepat sekali anak kayu itu bergerak disertai seruan keras. Tubuhnya menjambar laksana seekor Garuda. Mereka mencoba untuk menangkis dengan tongkat mereka, akan tetapi tongkat mereka seakan-akan terbetot oleh tenaga raksasa, terlepas dari tangan mereka. Kemudian sinar hijau berkelebat cepat merobohkan pengemis tongkat setan dan Laukiat. Muntah-muntah darah. Beberapa orang anggota pengemis kiranya sudah berkumpul di sekitar itu cepat maju menolong dan membawa mereka mundur. Marahlah 3 orang itu, terutama Dewa Loggia. Beberapa tahun yang lalu ia masih dapat mengatasi kepandaian sastrawan gila. Tanpa berkata apa-apa, Dewa Loggia memutar cambuknya dengan gerakan sekuat tenaga, sehingga cambuk itu meledak-ledak dengan kerasnya dan membentuk sinar hitam yang melingkar-lingkar dan bagai hujan datang menyambar ke arah lawannya. Raja pengemis biarpun masih muda, namun dia belum pernah menemukan lawan tangguh. Maka sekali ini dia pun penasaran. Ilmu kepandaiannya adalah warisan orang sakti yang merupakan ilmu jarang ditemui di dunia persilatan. Raja pengemis berseru keras, menekan tongkat dan ada tombol rahasianya, mencabutnya dan tahu-tahu sebatang pedang telah keluar dari tongkat itu, pedang yang mempunyai sinar merah. Kemudian dengan gerakan yang tangkas dia menyerbu dengan pedang di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri. Gerakannya secara aneh. Belum pernah dalam sejarah persilatan ada orang yang memainkan pedang di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri, karena sebetulnya kedua senjata itu gayanya berlawanan. Namun Raja pengemis itu memainkan seakan-akan menjadi 2 orang yang memegang pedang dan toya. Mataikun, seorang yang tidak bersenjata. Memang bekas tokoh baik bengkok ini tidak suka menggunakan senjata, hanya mengandalkan keampunan kedua tangannya. Sejak puluhan tahun telah digembleng dan diisi dengan hawa beracun, sehingga sebenarnya kedua tangannya lebih ampuh dan lebih berbahaya dari sepasang senjata. Kalau senjata tajam hanya melukai kulit dan daging, namun Mataikun selain merusak kulit, daging juga memasukkan hawa beracun. Menghadapi mereka bertiga, maju bersama seperti itu benar-benar amatlah berat, karena mereka bertiga memiliki kepandaian khusus yang harus dihadapi secara khusus pula. Dengan pengeroyokan ini, tak mungkin sastrawan gila memecah perhatian menjadi 3 untuk menghadapi secara khusus. Karena itu sastrawan gila hanya mempertahankan diri dan sekali-kali membalas dengan serangan yang tidak berarti. Bersambung ke jilid 10.